Karbohidrat pada tape singkong dapat digunakan sebagai sumber energi untuk tanaman tomat. Ini dapat dari mana? Ya. Kemudian, kalian mencatat ya pertanyaan ya. Pertanyaan kedua, saya mau menanyakan, apa sih sebenarnya prinsip penambahan mikroba ke tanah? Buat apa sih sebenarnya? Ya, menambahkan mikroba ke tanah itu untuk apa sebenarnya? Karena itu sebenarnya akan menjadi dasar kenapa kalian menambahkan tape ke dalam tanah. Karena kalau menambahkan mikroba ke dalam tanah itu gak semua bisa berperan ya, maka harus kita kenali dulu ya. Bebas terikat kontrol, boleh tolong di scroll, diperlihatkan lagi PowerPoint-nya. Apakah susah? Oke. Apa sih definisi variabel kontrol? Definisinya. Ini dijawab sekarang. Definisinya, bukan isinya. Tidak terikat, maksudnya tidak terikat itu tidak harus sama, karena suhu itu kan bisa berbeda-beda dan menyesuaikan setiap saatnya, dan cahaya matahari juga, lalu kelembapan ruangan juga. Akan tapi karena kita menanam tanamannya itu di tempat yang sama dan mendapatkan perlakuan keempat perbandingan konsentrasinya itu dalam perlakuan yang sama, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas kami itu suhunya itu sama, cahaya mataharinya sama, dan kelembapan ruangannya itu sama. Oke, kalau variabel terikat? Lalu variabel definisinya ya, saya bukan nanya isinya, definisinya. Ya. Lalu variabel terikat itu variabel yang diteliti oleh kelompok peneliti kami, yaitu adalah tanaman tomat. Kenapa kami masukkan tanaman tomat? Itu ya, seperti rokul gitu ya, dikasih semprot dulu. Terus, jadi semua disemprot ya sama mol ya? Oh nggak semua, jadi ada yang nggak disemprot, ada yang disemprot. Oke. Terus yang berikutnya baru biji tomatnya ditanam di situ. Ya, benihnya ditaruh. Kebalik, nyemai dulu, ya prosedur yang benar. Kalian semai dulu, tomatnya tumbuh, baru dipindah ke sini. Karena ketika kalian meletakkan biji tomat itu ke dalam rokul-rokul yang sudah diberi perlakuan, kalau dia nggak tumbuh, nggak jelas apakah karena perlakuan atau karena bibitnya yang nggak bagus. Mungkin jadi sebenarnya kami emang pas menyampurkan dengan mol itu juga kami nyemainnya, kami sudah menyemainnya itu sudah selama sekitar 3 hari, Bu. Oke, jadi yang dipindah adalah sudah berupa pohon tomat. Iya, sudah Oke, tumbuh. Baik. Oke, satu pertanyaan terakhir sebenarnya lebih pertanyaan reflektif ya. Manfaat gitu ya, Bu, seperti misalnya menekan gitu mikroorganisme yang berbahaya, lalu juga racun untuk misalnya hama atau penyakit-penyakit tanaman tomat itu sendiri, karena memang tanaman tomat itu sendiri memang sebenarnya membutuhkan beberapa organisme itu untuk menyerang hama-hama atau penyakitnya, karena memang angka dari kesuksesan seperti misalnya panen gitu ya, dari tanaman tomat itu sendiri terbilang cukup rendah, karena memang dari penyakit-penyakit seperti misalnya hama dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk Adil Pavko, apa bisa menambahkan? Sorry, maaf sebelumnya, saya pikir waktunya sudah cukup lama ya. Sorry saya potong. Berikutnya bisa dari penguji bahasa untuk Pak Pamungkas untuk menyampaikan tanya jawab. Baik, saya akan mulai dan mohon izin untuk ditampilkan presentasi saya, atau bisa di ini dulu. Ya, oke, terima kasih. Saya akan menunjukkan ini pekerjaan kalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan profisiat dulu atas tulisan yang kalian buat di sini. Ya,
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tidak semuanya tidak akan saya sampaikan. Tapi tentu saja saya warnai, artinya dari hampir semua kalimat itu perlu diperbaiki. Ya, kita ambil contoh kalimat yang pertama ini. Ya, intensitas pemakaian pupuk dan pestisida anorganik pada tanaman yang terlalu tinggi menyebabkan dampak negatif yang berkaitan dengan degradasi lingkungan. Titik. Antara lain pencemaran lingkungan pada lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Kita mulai dari kalimat yang pertama dulu. Coba kamu fokuskan pada ini, menyebabkan dampak negatif yang berkaitan dengan degradasi lingkungan. Kalimat ini sama sekali tidak efektif ya. Kayak menggunakan beberapa kata yang sebenarnya bermakna sama sebenarnya. Jadi subjeknya di sini adalah intensitas pemakaian pupuk dan pestisida anorganik pada tanaman yang terlalu tinggi menyebabkan dampak negatif yang berkaitan dengan degradasi lingkungan. Sebenarnya kamu mau berbicara apa sebenarnya? Apa pengaruh ketika menggunakan pestisida anorganik atau pemakaian pupuk dan pestisida anorganik itu berlebihan, terlalu banyak? Apa? Ini verbnya apa yang kamu butuhkan? Menyebabkan dampak negatif. Menyebabkan dampak negatif. Bisa langsung ini Pak Ijo, gunakan mic kalian saja. Menurut kalian apa sebaiknya? Supaya menjadi lebih efektif, tidak menggunakan terlalu banyak kata. Oke, mungkin kata yang tepat itu mungkin dampak negatifnya dihilangin kali ya, mungkin jadi menyebabkan degradasi lingkungan. Nah, itu saja cukup kan? Maknanya nggak ada yang hilang kan? Iya. Nggak ada yang hilang sama sekali. Jadi kalau kamu mengatakan menyebabkan dampak negatif yang berkaitan dengan degradasi lingkungan, menjadi beberapa kata di sana tidak diperlukan, tetapi kamu letakkan di sana. Atau kamu bisa mengatakan berdampak negatif pada lingkungan seperti itu. Itu selesai begitu aja. Nah sekarang masalahnya adalah kalimat berikutnya itu bukan kalimat. Kalau kamu lihat di sini antara lain pencemaran pada lingkungan pertanian ini bukan kalimat. Ini hanya frase saja di sana. Sebenarnya kamu mau mengatakan ini bagian dari bagian depannya kan sebenarnya. Antara lain itu memberikan contoh yang ada di depannya kan. Maka harusnya digabung. Jadi mulai dari intensitas terus sampai terlalu tinggi. Tadi kalian menggunakan kamu bisa mengatakan berdampak negatif pada lingkungan ya. Kemudian habis itu digabungkan dengan yang berikutnya. Saya ingin berikan tips ya. Kalau kalian mau menambahkan kalimat yang sudah lengkap seperti ini harus bagaimana? Kalau kalian klik di sini, ini di bagian sini, kalian bisa mengunjungi Bu Ebi di sana. Di sana dituliskan tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan pemerincian atau penjelasan. Jadi di sini kalau kalian sudah sampai ke lingkungan, itu misalnya berdampak negatif pada lingkungan, kemudian kalian titik 2 saja langsung, kemudian misalnya pencemaran lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan hewan atau keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Jadi menjadi bagian dari kalimat yang sebelumnya, ya. Coba kalimat selanjutnya ini, perhatikan kalimat selanjutnya. Di masa sekarang penggunaan pupuk dan pestisida anorganik semakin meningkat diiringi dengan meninggalkan kebiasaan penggunaan pupuk anorganik. Kalau kalian dengarkan ini kalimat ini janggal gitu dan tidak enak sekali ketika didengarkan. Ya. Di masa sekarang penggunaan pupuk organik dan pestisida anorganik semakin meningkat diiringi dengan meninggalkan kebiasaan penggunaan pupuk anorganik. Coba di sini kalian lihat siapa yang meninggalkan, kemudian siapa yang diiringi. Jadi subjek tidak jelas apa yang kalian maksudkan. Diiringi harusnya diganti dengan apa? Semakin meningkat, bukan diiringi tapi bersamaan dengan kan. Nah bersamaan dengan itu dalam bahasa Indonesia harus menggunakan apa? Bukan diiringi dengan, tetapi seiring dengan, ya kan? Jadi kamu mengatakan di masa sekarang penggunaan pupuk dan pestisida anorganik semakin meningkat seiring dengan, ya, bukan meninggalkan. Jadi apa? Seiring dengan
Ditinggalkan ya, Sir? Ditinggalkannya, bukan ya, kamu bisa mengatakan ditinggalkannya kebiasaan penggunaan pupuk anorganik, misalnya seperti itu. Ya, jadi yang seperti ini kalian di masa, saya ulangi ya bacanya, di masa sekarang penggunaan pupuk dan pestisida anorganik semakin meningkat seiring dengan alternatif yang dapat membantu mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Jadi yang atas nggak usah, ya, dan seterusnya. Kemudian misalnya yang paling bawah di sini, kalimat ini misalnya. Ini kalimat yang sangat tidak logis. Dengan menggunakan pupuk organik yang diberi mikroorganisme lokal dari tapai, tulisan ini membuktikan bahwa pertumbuhan tanaman tomat yang diberi pupuk organik memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman tomat. Coba kamu lihat di sini, mulai dari bawah ya, bahwa pertumbuhan tanaman tomat, nggak usah kalian ini nggak usah kalian baca nih, yang diberi pupuk organik nggak usah dibaca. Logikanya bagaimana? Jadi pertumbuhan tanaman tomat memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman tomat. Bagaimana? Coba, nggak masuk akal kan? Pertumbuhan tanaman tomat memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman tomat. Yang kalian maksud kan bukan pertumbuhan tanaman tomatnya kan? Tetapi yang kalian maksud adalah pemberian pupuknya kan? Jadi yang harus kalian bahwa pemberian pupuk organik memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman tomat, bukan pertumbuhan tanaman tomat mempengaruhi tinggi tanaman tomat. Nah ini soal hasil. Nah kalau soal hasil itu kamu harus kalimatnya itu harus sungguh-sungguh mengacu pada bagian kesimpulan kalian ya. Paham ya? Oke. Cukup. Terima kasih. Nanti untuk bagian selanjutnya silakan dilihat kembali dengan pembimbing. Semua kalimat dicermati supaya tidak ada kalimat-kalimat yang membingungkan. Jadi pesannya itu jelas pada para pembaca ya. Terima kasih, sekali lagi selamat atas kerja kerasnya, akhirnya kalian selesai dan beban kalian sudah kalian letakkan pada hari ini. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Pamungkas untuk tanya jawabnya. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan pertanyaan dari hadirin sekalian yang hadir di Cek. Selaku moderator dan penonton pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Kami juga memohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin selama sesi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan terima kasih.